kegiatan koordinasi dan supervisi. Ada beberapa perkara besar yang sekarang sedang berjalan di KPK, dan tentu berkat dukungan publik juga proses-proses hukum di KPK dapat berjalan dengan baik dan efektif. Termasuk terkait dengan proses hukum saudara HK yang kemudian mendapatkan amnesti. Tentu ini juga bisa menjadi ruang diskursus bagi publik untuk memberikan pandangan-pandangannya, sehingga kita bisa sama-sama memberikan sumbangsi bagi perbaikan hukum, perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mas, boleh dirincikan Mas gimana untuk prosedur nanti dibebaskan itu seperti apa Mas? Kami masih menunggu surat dari Presiden ya, karena kami kemarin masih mendengar informasi terkait amnesti dari ruang-ruang publik ya, dari pemberitaan di media. Mas, tapi itu artinya banding itu tetap diproses apa gimana ya? Jika itu sudah keluar, tentu proses hukumnya kemudian dihentikan. Meski menghormati, KPK agak kecewa nggak Mas dengan amnesti ini? Ibaratnya udah proses panjang. Ya, dalam perkara ini KPK juga masih ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan dan satu juga masih menjadi DPO. KPK berkomitmen untuk terus melakukan pencarian dan tentu juga menggandeng berbagai aparat penegak hukum lain, berbagai institusi dan juga masyarakat bagi yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan untuk bisa menyampaikan kepada KPK sehingga bisa kita segera tindak lanjuti. Pak Hasto sendiri kan mengatakan bahwa ini menunjukkan, dengan pemberian amnesti ini menunjukkan bahwa kasus Hasto ini merupakan kasus kriminalisasi politik dan hukum. Tanggapannya gimana Mas? Setiap penanganan perkara yang KPK lakukan termasuk dalam perkara ini semuanya berangkat dari alat bukti, di mana alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman penyidik juga kemudian sudah disampaikan dalam berkas dakwaan, berkas tuntutan, dan semuanya sudah diuji. Tidak hanya di pra-peradilan, tapi juga diuji oleh Dewan Pengawas yang kemudian masuk ke dalam proses peradilan di perkara pokoknya. Dan kemudian majelis hakim juga sudah memutus bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan dinyatakan terbukti. Di mana kita ketahui bersama majelis hakim juga sudah memberikan vonis dalam perkara tersebut. Meskipun endingnya yang sama-sama kita ketahui bahwa Presiden memberikan amnesti dalam perkara ini dan tentu itu menjadi hak prerogatif Presiden yang nanti tentu akan kami tindak lanjuti. Pada koruptor ini apakah menjadi masa depan yang suram bagi pemberantasan korupsi? Peristiwa ini tentu bisa menjadi ruang diskusi bagi teman-teman baik di kampus, teman-teman pemerhati isu anti korupsi untuk menjadi diskursus sehingga nanti bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap perbaikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, perbaikan proses-proses penegakan hukum di Indonesia. Mas, untuk yang Doni Istiqomah kan perkaranya masih lanjut apa enggak terkait dengan abolisi? Saat ini masih berlanjut. Perkaranya sama tapi berlanjut. Masih berlanjut. Disparitas penegakan hukum atau bukan? Yang pasti KPK masih akan melanjutkan proses penyidikannya, termasuk terkait dengan DPO HM juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga perkara ini bisa betul-betul tuntas diselesaikan oleh KPK. Ada anggapan kalau misalnya kasus ini artinya seperti ini karena KPK penyidikannya itu bergulir cukup lama dari 2020 ke 2024. Pada akhirnya hasilnya seperti ini. Tanggapan KPK gimana? Proses penyidikan ini memang berangkat dari kegiatan tangkap tangan 2020 yang kemudian juga KPK telah menetapkan beberapa tersangka, bahkan ada yang DPO yang di mana KPK juga terus melakukan pencarian. Yang kemudian dari perkembangannya KPK kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang kemudian ditemukan fakta-fakta baru yang kemudian dalam prosesnya KPK
kemudian menetapkan saudara HK sebagai tersangka. Tentu semuanya sudah dilakukan sesuai dengan alat bukti yang ditemukan oleh teman-teman penyidik. Mas, penegasan Mas, kalau tadi HK ini keluar dari rutan itu untuk keperluan apa ya Mas? Dan saat ini sudah kembali atau belum? Saat ini saudara HK sedang menjalani pengobatan dan memang sudah dijadwalkan dari beberapa hari sebelumnya. Dan kegiatan berobat ini juga sudah mendapatkan dari pengadilan, sudah mendapatkan restu ya, sudah mendapatkan izin ya, sudah mendapatkan izin dari pengadilan, sudah sesuai prosedur. Sudah ada surat dari pengadilan untuk pembebasan Hasto ini? Sejauh yang saya tahu belum. Kami masih menunggu surat itu untuk pembebasan saudara K. Itu. Sudah ada banyak orang yang bilang kasus korupsi di Indonesia dipolitisasi atau ada kasus kriminalisasi. Dengan yang terjadi saat ini, apakah jawaban Anda terhadap orang yang bilang proses kasus korupsi menjadi mainan politik saja di negara ini? Setiap proses hukum yang dilakukan oleh KPK semuanya berangkat dari pertimbangan-pertimbangan hukum, artinya tidak ada aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan KPK, sehingga dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, semuanya tentu berangkat dari alat bukti. Terkait dengan pengaitan pada aspek politik, KPK memandang memang politik menjadi salah satu sektor selain punya potensi resiko terjadinya korupsi yang tinggi, juga memiliki keterikatan ataupun memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat luas. Sehingga pada aspek pendidikan anti korupsi, KPK juga meletakkan aspek politik ini menjadi salah satu aspek yang penting. Salah satunya KPK punya program politik cerdas berintegritas, sehingga memang sistem ataupun ekosistem politik di Indonesia tidak hanya harus cerdas, tapi juga harus berintegritas. Bicara ekosistem politik, tentu kita tidak hanya sebatas membahas atau memberikan poin-poin perbaikan anti korupsi pada segmen-segmen tertentu saja. Tidak hanya kepada partai politik, tidak hanya terhadap kaderisasinya, tidak hanya terhadap kepengurusannya, tapi juga dalam ekosistem politik kita juga bicara masyarakat sebagai pemilih ya dalam pemilu. Bicara soal penyelenggaraan pemilunya KPU, Bawaslu. Sehingga dalam program politik cerdas berintegritas tersebut KPK mendorong adanya perbaikan ekosistem dalam politik. Sehingga dalam proses politik yang kita lalui tersebut, kita bisa betul-betul melahirkan produk-produk politik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul berintegritas dan betul-betul memperjuangkan untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Cukup sebelum Jumatan? Cukup ya? Oke, makasih ya.
susun tuntutan dan sampai dengan di persidangan, hakim juga sudah memutuskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan dinyatakan terbukti dan memutus atau memberikan vonis 3,5 tahun. Artinya alat bukti yang dikumpulkan oleh teman-teman di KPK dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Dalam perjalanannya, KPK juga kemudian sudah menyiapkan dan menyampaikan untuk banding. Namun demikian, dalam proses akhirnya, tadi malam kita sama-sama mendengar kabar bahwa adanya amnesti untuk saudara HK dalam perkara ini. Nanti mekanismenya kami di KPK akan menunggu surat tersebut. Namun teman-teman, tentu hal ini tidak menjadi hiatus pemberantasan korupsi. KPK masih terus berkomitmen, masih terus semangat, dan hari ini KPK juga masih terus melakukan tugas-tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya di penindakan, pencegahan, pendidikan, dan juga kegiatan koordinasi dan supervisi. Ada beberapa perkara besar yang sekarang sedang berjalan di KPK, dan tentu berkat dukungan publik juga proses-proses hukum di KPK dapat berjalan dengan baik dan efektif. Termasuk terkait dengan proses hukum saudara HK yang kemudian mendapatkan amnesti. Tentu ini juga bisa menjadi ruang diskursus bagi publik untuk memberikan pandangan-pandangannya, sehingga kita bisa sama-sama memberikan sumbangsi bagi perbaikan hukum, perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mas, boleh dirincikan Mas gimana untuk prosedur nanti dibebaskannya itu seperti apa Mas? Kami masih menunggu surat dari Presiden ya, karena kami kemarin masih mendengar informasi terkait amnesti dari ruang-ruang publik ya, dari pemberitaan di media. Mas, tapi itu artinya banding itu tetap diproses apa gimana ya? Jika itu sudah keluar, tentu proses hukumnya kemudian dihentikan. Meski menghormati, KPK agak kecewa nggak Mas dengan amnesti ini? Ibaratnya udah proses panjang. Ya, dalam perkara ini KPK juga masih ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan dan satu juga masih menjadi DPO. KPK berkomitmen untuk terus melakukan pencarian dan tentu juga menggandeng berbagai aparat penegak hukum lain, berbagai institusi dan juga masyarakat bagi yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan untuk bisa menyampaikan kepada KPK sehingga bisa kita segera tindak lanjuti. Pak Hasto sendiri kan mengatakan bahwa ini menunjukkan, dengan pemberian amnesti ini menunjukkan bahwa kasus Hasto ini merupakan kasus kriminalisasi politik dan hukum. Tanggapannya gimana Mas? Setiap penanganan perkara yang KPK lakukan, termasuk dalam perkara ini, semuanya berangkat dari alat bukti, di mana alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman penyidik juga kemudian sudah disampaikan dalam berkas dakwaan, berkas tuntutan, dan semuanya sudah diuji. Tidak hanya di pra-peradilan, tapi juga diuji oleh Dewan Pengawas yang kemudian masuk ke dalam proses peradilan di perkara pokoknya. Dan kemudian majelis hakim juga sudah memutus bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan dinyatakan terbukti, di mana kita ketahui bersama majelis hakim juga sudah memberikan vonis dalam perkara tersebut. Meskipun endingnya yang sama-sama kita ketahui bahwa Presiden memberikan amnesti dalam perkara ini dan tentu itu menjadi hak prerogatif Presiden yang nanti tentu akan kami tindak lanjuti. Para koruptor ini apakah menjadi masa depan yang suram bagi pemberantasan korupsi? Peristiwa ini tentu bisa menjadi ruang diskusi bagi teman-teman
baik di kampus, teman-teman pemerhati isu anti korupsi, untuk menjadi diskursus sehingga nanti bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap perbaikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, perbaikan proses-proses penegakan hukum di Indonesia. Mas, untuk yang Doni Sri Istiqomah kan perkaranya masih lanjut apa enggak terkait dengan abolisi? Saat ini masih berlanjut. Perkaranya sama tapi berlanjut. Masih berlanjut. Disparitas penegakan hukum atau gimana? Yang pasti KPK masih akan melanjutkan proses penyidikannya, termasuk terkait dengan DPO HM juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga perkara ini bisa betul-betul tuntas diselesaikan oleh KPK. Ada anggapan kalau misalnya kasus ini akhirnya seperti ini karena KPK penyidikannya itu bergulir cukup lama dari 2020 ke 2024. Pada akhirnya hasilnya seperti ini. Tanggapan KPK gitu. Proses penyidikan ini memang berangkat dari kegiatan tangkap tangan 2020 yang kemudian juga KPK telah menetapkan beberapa tersangka, bahkan ada yang DPO yang di mana KPK juga terus melakukan pencarian. Yang kemudian dari perkembangannya KPK kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang kemudian ditemukan fakta-fakta baru. Yang kemudian dalam prosesnya KPK kemudian menetapkan saudara HK sebagai tersangka. Tentu semuanya sudah dilakukan sesuai dengan alat bukti yang ditemukan oleh teman-teman penyidik. Mas, penegasan Mas, kalau tadi HK ini keluar dari rutan itu untuk keperluan apa ya Mas? Dan saat ini sudah kembali atau belum? Saat ini saudara HK sedang menjalani pengobatan dan memang sudah dijadwalkan dari beberapa hari sebelumnya. Dan kegiatan berobat ini juga sudah mendapatkan dari pengadilan, sudah mendapatkan restu ya, sudah mendapatkan izin ya, sudah mendapatkan izin dari pengadilan. Sudah sesuai prosedur. Sudah ada surat dari pengadilan untuk pembebasan Hasto ini? Sejauh yang saya tahu belum. Kami masih menunggu surat itu untuk pembebasan saudara HK. Gitu. Sudah ada banyak orang yang bilang kasus korupsi di Indonesia dipolitisasi atau ada kasus kriminalisasi. Dengan yang terjadi saat ini, apakah jawaban Anda terhadap orang yang bilang proses kasus korupsi menjadi mainan politik saja di negara ini? Setiap proses hukum yang dilakukan oleh KPK semuanya berangkat dari pertimbangan-pertimbangan hukum. Artinya tidak ada aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan KPK. Sehingga dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan semuanya tentu berangkat dari alat bukti. Terkait dengan pengaitan pada aspek politik, KPK memandang memang politik menjadi salah satu sektor selain punya potensi resiko terjadinya korupsi yang tinggi, juga memiliki keterikatan ataupun memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat luas. Sehingga pada aspek pendidikan anti korupsi, KPK juga meletakkan aspek politik ini menjadi salah satu aspek yang penting. Salah satunya KPK punya program politik cerdas berintegritas, sehingga memang sistem ataupun ekosistem politik di Indonesia tidak hanya harus cerdas, tapi juga harus berintegritas. Bicara ekosistem politik, tentu kita tidak hanya sebatas membahas atau memberikan poin-poin perbaikan anti korupsi pada segmen-segmen tertentu saja, tidak hanya kepada partai politik, tidak hanya terhadap kaderisasinya, tidak hanya terhadap kepengurusannya, tapi juga dalam ekosistem politik kita juga bicara masyarakat sebagai pemilih ya dalam pemilu, bicara soal penyelenggaraan pemilunya KPU, Bawaslu, sehingga dalam program politik cerdas berintegritas tersebut KPK mendorong adanya perbaikan ekosistem dalam politik, sehingga dalam proses politik yang kita lalui tersebut kita bisa betul-betul melahirkan
produk-produk politik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul berintegritas dan betul-betul memperjuangkan untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Cukup sebelum Jumatan? Cukup ya? Oke, makasih ya.